Jumpa di ruangan Zoom ini, kita ingin memfasilitasi kegiatan in-house training kita dalam kaitan dengan implementasi program sekolah penggerak, literasi dan numerasi, maupun non-kognitif karakter teristimewa dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, nanti ada bagian awal setelah saya ini, Pak Ardus juga akan menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila. Dan program sekolah penggerak itu, kalau kita mau melihat dari regulasi itu ada di Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang kedua, pembelajaran dengan paradigma baru, yang sekarang kita sementara ada diklat tahap kedua. Lalu perencanaan berbasis data. Ada juga digitalisasi sekolah dan pendampingan konsultatif dan asimetris. Itu dalam beberapa tahun ke depan, paling tidak 2-3 tahun itu, intervensi-intervensi itu harus dilakukan demi mencapai kualitas satu sekolah penggerak yang melahirkan profil pelajar Pancasila. Yang diberikan kepada saya akan menjelaskan profil pelajar. Yang pertama itu pengertian. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Baik, jadi dari pengertian ini, profil pelajar Pancasila itu sebenarnya seperangkat kemampuan, hal-hal yang mau dicapai dan diwujud nyatakan oleh peserta didik dalam kehidupan. Kita akan dibantu lagi oleh Bapak Daud tentang pemahaman dari sisi kurikulum tentang apa sesungguhnya kurikulum sekolah penggerak. Di mana pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan di dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Kemudian prinsip yang kedua ada. Terima kasih Bapak Daud. Kita sudah terbantu mengetahui tentang apa itu kurikulum dari sekolah untuk share informasi pemahaman untuk kita sekalian. Mari kita mendengarkan Pak Ria. Baik, saya akan menyampaikan materi singkat mengenai bagaimana kita menganalisis karakteristik satuan pendidikan untuk menentukan visi, misi, dan tujuan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tadi Bapak pengawas kita sudah menyampaikan garis besar mengenai kurikulum operasional sekolah. Nah, di sana setelah kita mengetahui rangka dasarnya, maka sudah pasti kita harus mengetahui bagaimana cara menganalisis karakteristik satuan pendidikan untuk menentukan visi, misi, dan tujuan. Mengapa? Karena visi, misi, dan tujuan ini termasuk di dalam kerangka kurikulum yang dimiliki oleh suatu sekolah. Oke, ya baik, saya akan lanjut. Di sini ada sebuah contoh yang bisa Bapak Ibu lihat, bagaimana proses untuk menganalisis karakteristik satuan pendidikan. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, setiap warga sekolah, langkah yang perlu kita lakukan pertama adalah menganalisis lingkungan belajar kita, di mana di dalamnya ada sumber daya alam, sumber daya sosial dan budaya, kemudian sumber pendanaan, kemudian ada sistem kebijakan daerah dan kemitraan. Jadi untuk sumber daya alam, sosial, dan budaya ini, otomatis ketika kita merancang sebuah visi, misi, dan tujuan, kita melihat karakteristik dari daerah kita. Kemudian yang kedua adalah pendanaan. Setiap sekolah itu punya pendanaan. Kalau sekolah swasta pasti punya pendanaan dari yayasan, kemudian ada juga dari dana BOS, seperti itu. Yang berikut sistem kebijakan daerah. Nah ini Bapak Ibu perlu kita lihat perda-perda yang dikeluarkan oleh daerah setempat mengenai pendidikan.
Nah, itu harus kita masukkan agar pendidikan yang kita rancangkan, kita laksanakan itu sesuai dengan perda yang berlaku. Kemudian dengan kemitraan, apa saja kemitraan yang kita punya kita masukkan. Kemudian yang berikut, menentukan visi dan misi tujuan. Dan yang terakhir adalah analisis kebutuhan satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana menganalisis karakteristik satuan pendidikan? Nah, di sini saya tampilkan beberapa cara, yaitu yang pertama mengenai kuesioner, yang kedua mengenai dengan wawancara, dan yang ketiga dengan FGD atau diskusi kelompok terumpun. Kemudian alatnya untuk menganalisisnya ada 3 jenis, yaitu analisis SWOT, root cause, dan fishbone. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi menggunakan ada 4 prinsip, melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan, menggunakan data-data yang valid dan nyata, dan alokasi waktu yang tepat, dan memilih informasi yang relevan. Kemudian saya lanjut mengenai bagaimana visi, misi, dan tujuan tersebut. Jadi secara garis besar, visi merupakan isi visi dan misi yang sudah kita rencangkan. Nah, Bapak Ibu, yang penting di sini adalah mengenai prinsip. Ada 6 prinsip dalam membuat tujuan. Maaf, ada 7. Ada 7 prinsip. Yang pertama adalah spesifik, yang kedua measurable, yang ketiga achievable atau attainable, yang keempat relevan, yang kelima time bound, dan tambahan 2 yaitu evaluate dan review. Di sini Bapak Ibu bisa lihat. Jadi prinsipnya itu yang pertama spesifik, berarti harus sederhana dan spesifik tujuannya. Terus measurable berarti harus dapat diukur. Kemudian yang ketiga, tujuan yang harus dapat dicapai, namanya achievable. Konteks sosial, budaya, ekonomi, latar belakang lainnya yang ada di sekitar sekolah kita. Juga bagaimana nanti menganalisis atau melahirkan visi misi dari sekolah ya. Oke, yang itu merupakan bagian yang terintegrir dari kurikulum sekolah penggerak. SP ini sekolah penggerak. Terakhir kemarin kita sudah belajar tentang kurikulum sekolah penggerak, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang komponen-komponen modul ajar. Yaitu Bapak Ibu, tampilan pertama nama saya ya. Oke, kita lanjut. Ya, tunggu Bu, ini kita teknologi ini Bu, jaringan. Bapak Ibu, mohon maaf ya. Silakan lanjut Pak Safer. Ya, Oke. sudah nampak. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan tentang pembahasan kita tentang komponen-komponen yang harus kita perhatikan dalam menyusun sebuah modul ajar. Kita perlu pahami dulu tentang apa-apa yang harus kita perlukan dalam penyusunan modul ajar. Itu dibagi ada 3 komponen ya. Komponen yang pertama itu yaitu informasi umum. Komponen yang kedua itu tentang komponen inti, dan komponen yang ketiga itu tentang lampiran-lampiran. Baik Bapak Ibu, kita terus ke berikutnya. Berikutnya ya, oke. Baik. Dalam komponen yang pertama itu kita harus ketahui dulu beberapa item atau tata cara yang ada di dalam dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama itu berkaitan dengan identitas modul. Identitas modul itu di dalamnya itu berisi tentang nama, institusi, tahun penyusun, jenjang sekolah. Komponen penting yang ada di komponen inti ini, dia berkaitan dengan penilaian. Asesmen itu ada 3, yaitu asesmen diagnostik, yang kedua asesmen formatif, dan yang ketiga asesmen sumatif. Jadi ketiga jenis penilaian ini akan dilakukan mulai dari pertama, pertengahan, dan akhir pembelajaran. Ya Bapak Ibu jangan lupa ya. Oke. Yang berikut kita masuk ke komponen yang ketujuh, yaitu pengayaan dan remedial. Ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke slide berikutnya, yaitu tentang lampiran. Di dalam lampiran ini ada 4 item yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu berkaitan dengan lembar kerja peserta didik. Di poin itu kita akan masukkan format-format penilaian yang berkaitan dengan peserta didik. Yang berikut itu
bahan bacaan guru dan peserta didik itu berkaitan dengan materi yang akan kita berikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang berikut glosarium itu berkaitan dengan istilah-istilah yang ada di dalam materi kita dan kita masukkan untuk menjadi referensi untuk proses pembelajaran kita. Yang berikut itu berkaitan dengan daftar pustaka. Di daftar pustaka ini kita akan menuliskan buku-buku dan referensi lain yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran kita. Dan yang terakhir Pak Guido Putra. Silakan Ibu Mira. Oke, baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk Romo dan Bapak Ibu guru semua. Selamat pagi Ibu, salam hormat. Selamat. Terima kasih. Masih semangat? Semangat. Semangat. Baik. Ya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang asesmen. Baik, Pak, mungkin bisa bersabar supaya saya bisa share screen. Betul. Nah, sekarang kita lihat asesmen atau bentuk asesmennya apa-apa saja. Yaitu ada tiga bentuk asesmen, yaitu ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Pada kesempatan ini, saya lebih pada dua asesmen, yaitu adalah asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kalau asesmen diagnostis biasanya di diagnosis hal pembelajaran. Nah, jadi di sini saya mengambil asesmen formatif dan sumatif. Oke, kita lihat asesmen formatif. Asesmen formatif. Kesenian kita di speksanya. Silakan Pak Guido Putra, silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, di sini saya membawakan tentang literasi digital. Oke, baik, kita masuk ke bagian yang pertama. Pengertian literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, maksud pengertian dari literasi digital ini menjelaskan bahwa literasi digital sangat berpengaruh dalam masyarakat, afirmasi, sehingga kita lihat bersama bahwa TIK merupakan kegiatan komunikasi dengan teknologi yang sangat berpengaruh di lingkungan masyarakat. Oke, baik, mungkin dari saya itu saja untuk literasi digital. Terima kasih. Luar biasa. Teman, situ stop share. Baik ya Romo. Baik, terima kasih banyak Pak Putra tentang literasi digital. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah sharing pemahaman dan pengalaman tentang program sekolah penggerak. Kita sudah memfasilitasi in-house training kita. Kiranya pemahaman kita, sharing pemahaman ini membantu Bapak Ibu guru, teman-teman yang akan mendapat imbas dari program ini, lebih kita sekalian bisa saling membantu memahami tentang bagaimana implementasi program sekolah penggerak. Terima kasih banyak untuk kita sekalian. Semoga sharing pemahaman kita ini bisa membantu teman-teman guru. Selanjutnya
saya ajak kita sekalian untuk terus bersemangat untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan mengimplementasikan program sekolah penggerak ini. Semoga Tuhan memberikan berkat untuk kita sekalian. Jayalah SMP Katolik Santo Yosef Mekoten, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia.